Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk itu persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, buku catatannya, dan alat tulis yang diperlukan. Dan dalam video ini akan ada kuis yang harus kalian jawab, dan jawabannya ada dalam video ini. Untuk itu simaklah video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir sehingga kamu dapat menjawab kuisnya. Dan anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran kita akan mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran kita akan mulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Yang kedua, dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Dan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Baik, anak-anakku yang terkasih, pembelajaran akan kita mulai. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakan wangi sekali. Ibu sedang memasak apa? Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang juga ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk bantu ibu masak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi. Ya Lani? Baik Bu, ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk Bu? Tahukah kamu, sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu terbuat dari kayu. Lalu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Saya tahu Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam itu mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan? Kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ibu, tentu saja spatula kayu yang akan saya pakai dengan tanganku tidak terpanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku Ibu. Sama-sama Nak. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik, dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita bahas apa itu konduktor.
dan apa itu isolator. Kalian simak dengan baik. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan yang didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut, misalnya benda dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator. Dan sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat tersebut adalah besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Nah, beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita dan di rumah kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di samping ini. Panci yang biasa kita gunakan untuk pemanasan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Baik, anak-anakku yang terkasih, masih semangat ya belajarnya? Perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tulislah kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata-kata yang baku. Di situ ada kata-kata yang harus kalian cari artinya di kamus, kemudian buat kalimatnya. Ada kata bahan, menghantar, konduktor, isolator, semikonduktor, dan alat. Selamat mencoba ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas juga kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantarkan sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada benda yang berbeda-beda. Siapkan alat dan bahannya yang diperlukan, lalu ikuti langkah-langkahnya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Alat bahan yang harus dipersiapkan yang pertama adalah batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. Batang besi. Kemudian yang kedua batang tembaga juga sama, ukurannya kurang lebih 50 cm. Kemudian yang ketiga sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Ya, seperti gambar di situ. Kemudian yang keempat sumpit plastik juga yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Kemudian yang kelima bahan kain untuk memegang benda panas, dan yang keenam lilin, dan yang ketujuh adalah korek api. Dipersiapkan ya, boleh kamu coba di rumah. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama adalah bakar besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Ya.
Nyalakan dulu lilinnya, kemudian ambil sebatang besi yang kurang lebih 50 cm, kemudian bakarlah di situ. Nah, kalau sudah panas, pindahkan cepat-cepat ya. Takut melepuh tangannya. Yang kedua, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit. Jadi sumpitnya digunakan untuk perantara. Tetap ya di situ. Peganglah. Kemudian letakkan kembali ujung besi yang nyala di atas lilin. Tadi mah dipegang, sekarang mah disumpit, dijepit sama sumpit ya. Nah, apakah yang kamu rasakan? Catat ya. Mengapa demikian? Dan yang keempat, ambil dan letakkan batang tembaga. Tadi mah besi, sekarang mah tembaganya ya di atas lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari api. Jadi pegang oleh tangan juga langsung. Kemudian yang keempat, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang ya. Kemudian 6, letakkan kembali batang tersebut di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Kemudian yang ketujuh, lakukan kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit dengan bambu dengan sumpit plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Dan yang kedelapan, gantilah sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Ya, untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas lilin. Catat apa yang kamu rasakan. Ya, itu prakteknya. Nah, kemudian setelah kalian mencoba untuk melakukan praktek tadi, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan di atas. Jadi kamu bisa hentikan video ini, boleh ya, hentikan video ini. Kemudian kamu tulis jawabannya di buku paket tematik kalian ya. Dicoba. Nah, setelah beres, kamu lanjutkan video ini ya. Nah, nomor 1, apa yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga ya. Yang kedua, mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. Oke, jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa sumpit bambu adalah isolator. Yang ketiga, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Nah, tangan juga tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan jadi tangan ya diam-diam baik. Gak panas ya kan. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan isolator. Jadi plastik adalah isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Juga tangan tidak merasakan panas, ya kan? Jadi tadi sudah plastik, kayu, sekarang kain. Mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu mengantarkan panas. Nah, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Besi dan tembaga, konduktor ya. Mana yang sebagai isolator? Kayu, plastik, dan kain handuk. Nah, jadi kita bisa membedakan ya dengan percobaan tersebut mana konduktor, mana isolator. Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Ada styrofoam, kertas, karet, mungkin kaca ya. Oke. Nah, kita jawab kuis ini. Tadi jawabannya ada di video sebelumnya, pada video ini pada materi sebelumnya ya. Jadi tolong jawab, jelaskan apa yang masuk konduktor, sebutkan 3 bahannya yang masuk konduktor dan sebagainya. Jadi tolong dijawab dengan baik ya, supaya materi ini dapat memperjelas untuk kalian. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Sekian, terima kasih dan selamat belajar.